Halo semuanya, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang kayaknya jadi musuh kita semua ya. Gimana caranya tetap fokus di dunia yang sengaja banget dirancang buat ngerebut perhatian. Salah satu sumber kita bahkan bilang, di era di mana perhatian kita dicuri tiap 6 detik, bisa fokus itu udah kayak punya kekuatan super. Nah, misi kita hari ini adalah membedah tumpukan catatan dari para pakar ini dan nyaring strategi yang paling jitu, yang paling praktis buat Anda pakai. Dari semua catatan ini, sebelum kita ke teknik-teknik yang canggih, kayaknya ada satu benang merah yang fundamental banget kan? Sesuatu yang jadi dasar dari semuanya. Betul sekali. Dan poin utamanya adalah fokus itu bukan sesuatu yang kita punya atau enggak punya. Ini adalah sebuah keterampilan. Sama kayak otot di gym gitu. Sesuatu yang harus dilatih. Nah, hampir semua sumber sepakat fondasi buat melatih otot ini tuh bukan aplikasi canggih atau life hack yang aneh-aneh, tapi kondisi biologis kita. Tanpa fondasi ini, ya semua teknik yang nanti kita bahas cuma akan jadi bangunan megah di atas pasir hisap. Gampang banget ambruk. Oke, ini penting. Mari kita bongkar fondasinya dulu ya. Soalnya kita seringkali cari solusi di luar, padahal masalahnya ada di dalam kan? Kita nggak bisa ngakalin tubuh yang udah capek. Hampir semua catatan yang Anda kasih itu teriak hal yang sama, 7-9 jam tidur berkualitas, ini katanya bukan kemewahan, tapi harga mati. Persis. Dan ini bukan cuma soal merasa segar. Kurang tidur itu secara harfiah menurunkan kemampuan korteks prefrontal Anda. Itu bagian otak buat konsentrasi sama ambil keputusan. Jadi ini bukan soal motivasi, ini soal hardware otak Anda yang performanya emang lagi turun. Dan ini nyambung ke bahan bakarnya ya, yaitu nutrisi. Catatan dari salah satu sumber menyoroti makanan dengan indeks glikemik rendah. Nah, ini dia. Kita sering dengar soal ini, tapi apa sih hubungannya langsung dengan fokus kita di jam 2 siang nanti misalnya? Hubungannya sangat-sangat langsung. Bayangin Anda makan siang, nasi porsi besar, sama yang manis-manis. Gula darah Anda bakal melonjak, itu ngasih energi palsu sesaat, terus anjlok drastis 90 menit kemudian. Nah, pas anjlok itulah brain fog datang. Bahkan ada studi yang dikutip, kemampuan partisipan buat bikin keputusan strategis itu turun sampai 30% setelah makan siang tinggi karbohidrat olahan. Jadi roti lapis Anda itu, secara harfiah, bisa bikin Anda bikin keputusan bisnis yang lebih buruk sorenya. Wow, turun 30%. Itu angka yang signifikan banget. Ini bukan lagi soal ngantuk, tapi soal kualitas kerja kita yang beneran anjlok. Oke, selain makanan, ada satu lagi yang paling sering kita sepelekan, air. Katanya dehidrasi ringan aja bisa bikin kita susah mikir. Segelas air. Ini contoh sempurna gimana masalah biologis yang sepele bisa nyamar jadi masalah psikologis yang besar. Terakhir, soal gerakan. Ini bukan soal harus nge-gym 2 jam loh. Catatan dari beberapa sumber bilang, jalan kaki singkat 10-15 menit aja udah cukup buat ngeriset otak, meningkatkan aliran darah, dan bawa kejernihan baru. Jadi kalau kita pakai analogi kekuatan super tadi, 3 hal ini, tidur, nutrisi, gerak, ini bahan bakarnya si superhero. Tanpa ini, kostum secanggih apapun nggak akan ada gunanya ya. Analogi yang pas banget. Bayangin, kapasitas mental Anda itu kayak RAM di komputer. Tugas utama Anda butuh 8 GB biar lancar. Kurang tidur, gula darah anjlok, dehidrasi, itu semua kayak ngebuka puluhan program sampah di background. Program yang diem-diem makan RAM Anda. Hasilnya, program utama Anda jadi lemot, sering not responding, atau bahkan crash. Jadi, menjaga fondasi biologis, intinya adalah mastiin Anda mulai hari dengan RAM yang bersih dan kapasitas penuh. Oke, jadi superhero kita udah ngisi bahan bakar dengan benar. Tapi kan setiap superhero butuh markas ya. Semacam Fortress of Solitude gitu. Tempat di mana dia bisa kerja tanpa gangguan. Nah, disinilah kita bicara soal lingkungan kerja. Ada ide yang bilang meja berantakan itu cerminan pikiran yang berantakan. Ini klise atau emang ada benarnya sih? Ada benarnya. Dan ini kembali ke konsep RAM tadi, atau yang disebut para ahli itu beban kognitif. Setiap objek yang nggak relevan di pandangan Anda, tumpukan kertas, cangkir kotor, bahkan monitor kedua yang nyala tapi nggak dipakai, seperti yang disorot dengan aturan satu layar itu, adalah data visual yang harus diproses otak. Sekecil apapun, itu makan sedikit kapasitas mental Anda yang harusnya 100% buat tugas utama. Jadi, membersihkan meja Anda itu secara harfiah berarti membebaskan RAM di otak Anda.
Masuk akal. Jadi ini bukan soal estetika, tapi soal efisiensi kognitif. Tapi kayaknya musuh terbesar di markas kita sekarang bukan tumpukan kertas, tapi satu benda kecil yang terus getar dan nyala. Ponsel. Ada satu statistik yang bikin saya kaget. Butuh waktu sampai 23 menit untuk kembali fokus penuh setelah satu interupsi notifikasi. 23 menit. Statistik itu benar-benar ngubah cara kita mandang gangguan kecil kan? Artinya, 3 notifikasi dalam 1 jam itu bisa ngabisin lebih dari 1 jam waktu fokus produktif Anda. Makanya, saran paling ekstrim tapi paling efektif adalah singkirkan ponselnya. Bukan cuma di silent atau dibalik, tapi taruh di ruangan lain. Saya pernah coba ini dan 15 menit pertama rasanya aneh banget. Ada semacam rasa cemas, kayak ada getaran palsu di saku gitu. Kayak ada yang hilang. Tapi setelah itu, ada ketenangan yang luar biasa. Otak saya seolah-olah berterima kasih karena nggak perlu lagi waspada nunggu notifikasi. Persis. Apa yang Anda rasakan itu adalah bukti dari beban kognitif tadi. Waktu ponsel ada di meja, bahkan pas layarnya mati, sebagian kecil dari otak Anda itu terus-terusan kerja buat nahan godaan ngambilnya. Energi mental kebuang cuma buat nahan diri. Dengan menyingkirkannya dari pandangan, Anda menghilangkan pekerjaan itu, dan semua energi itu bebas buat tugas Anda. Ini juga yang mendasari ide tentang ruang kerja khusus. Dengan punya satu tempat yang cuma buat kerja fokus, Anda ngelatih otak Anda secara psikologis. Setiap kali Anda duduk di sana, otak otomatis mikir, oke, ini waktunya mode serius. Oke, jadi kita udah siapkan tubuh dan medan perangnya. Tapi sekarang kita butuh jurusnya kan? Dari semua catatan ini, apa aja teknik paling ampuh yang benar-benar bisa langsung kita pakai buat bertarung lawan distraksi? Mungkin kita mulai dari yang paling sering disalahpahami, multitasking. Mitos besar multitasking. Sumber kita sangat jelas soal ini. Otak manusia itu nggak dirancang buat multitasking. Yang sebenarnya kita lakukan adalah task switching. Pindah dari satu tugas ke tugas lain dengan cepat banget. Dan setiap kali kita pindah, ada harga kognitif yang harus dibayar. Tunggu sebentar, ada satu fakta yang jujur aja cukup menakutkan. Katanya task switching ini bisa nurunin IQ kita sekitar 10 poin saat itu juga. Maksudnya pas saya coba balas email sambil ikut rapat, saya secara harfiah bikin diri saya lebih bodoh saat itu. Tepatnya begitu. Efeknya itu setara dengan nggak tidur semalaman. Anda nggak kehilangan kecerdasan secara permanen, tapi pada saat itu kemampuan Anda buat mikir jernih, nangkep nuansa, dan mecahin masalah itu turun drastis. Makanya, semua teknik yang efektif itu pada dasarnya kerangka kerja buat single tasking. Oke, salah satu yang paling terkenal itu teknik Pomodoro, 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Saya lihat ini di banyak catatan. Tapi pertanyaan saya, kenapa 25 menit? Dan bukannya ini malah ganggu kalau kita lagi in the zone atau flow state? Pertanyaan bagus. Yang sering orang salah paham soal Pomodoro itu bukan soal interval 225-nya yang sakral. Angka itu bisa disesuaikan. Inti kekuatan Pomodoro itu ada di 2 hal. Pertama, ini nurunin biaya buat memulai. Tugas besar kayak menulis laporan, kan rasanya nakutin. Tapi bekerja fokus selama 25 menit, kedengerannya jauh lebih mungkin. Kedua, dan ini yang paling penting, setiap 25 menit Anda dipaksa berhenti dan secara sadar nanya, apa yang saya kerjain ini masih hal yang paling penting? Ini sistem koreksi arah otomatis, biar nggak 3 jam jalan di jalur yang salah. Jadi ini semacam checkpoint wajib ya, oke. Itu ngubah cara pandang saya. Lalu ada juga time blocking yang kedengarannya lebih kaku lagi. Menjadwalkan semua jam kerja di kalender kayak rapat sama diri sendiri. Apa ini nggak membunuh fleksibilitas? Bisa terasa gitu, tapi tujuannya adalah buat ngelawan decision fatigue, kelelahan ngambil keputusan. Otak kita punya kuota keputusan terbatas tiap hari. Tanpa time blocking, tiap selesai satu tugas, kita nanya, oke sekarang apa lagi ya? Pertanyaan itu diulang berkali-kali nguras energi. Dengan time blocking, keputusan itu udah dibuat dari pagi, Anda tinggal eksekusi aja. Anda hemat energi mental buat pekerjaannya itu sendiri. Dan ada satu lagi strategi simple yang namanya eat the frog. Ya, kerjakan tugas paling berat dan paling jelek di pagi hari. Saya suka idenya karena di pagi hari baterai tekad kita masih penuh kan? Tapi kuncinya kayaknya ya adalah kejelasan. Mengerjakan laporan itu bukan tugas, itu proyek. Membuat kerangka pendahuluan laporan, nah itu tugas yang jelas dan bisa dimulai. Tepat. Kejelasan adalah fondasi dari semua teknik ini.
Tanpa tujuan yang spesifik, otak kita pasti bakal nyari distraksi yang lebih gampang dan lebih nyenengin. Nah, ini bagian yang paling menarik buat saya. Semua catatan ini seolah bilang kalau perhatian itu bukan takdir, tapi otot yang bisa dilatih. Artinya kalau sekarang fokus saya gampang buyar, bukan berarti bakal selamanya begini. Kita bisa melatihnya. Benar sekali. Dan latihan utamanya yang direkomendasiin sama hampir semua sumber adalah meditasi atau latihan mindfulness. Oke, jujur aja saya udah coba meditasi, disuruh fokus ke napas. Tapi yang terjadi malah pikiran saya jadi makin liar, kepikiran email, kerjaan, macem-macem. Rasanya gagal total. Apa saya salah ya melakukannya? Nah, ini adalah kesalahpahaman terbesar soal meditasi. Tujuannya bukan buat mengosongkan pikiran. Itu hampir mustahil. Latihannya justru terjadi di momen ketika Anda sadar pikiran Anda berkelana. Lalu dengan lembut, tanpa ngejudge, Anda mengembalikannya ke napas. Momen menyadari dan mengembalikan itulah satu repetisi di gym untuk otak Anda. Semakin sering Anda lakuin, semakin kuat sirkuit saraf buat kontrol perhatian. Jadi pikiran yang berkelana itu bukan tanda kegagalan, itu adalah kesempatan buat latihan. Wow, oke, itu benar-benar mengubah segalanya. Jadi setiap kali pikiran saya ngelantur dan saya berhasil nariknya kembali, itu satu push up buat otot fokus saya. Dan kayak di gym, kita nggak langsung angkat beban paling berat kan? Ada saran buat mulai dari sesi fokus yang pendek, terus pelan-pelan durasinya ditambah? Persis. Ini soal ngebangun stamina. Dan ada satu poin penting lagi. Kesempurnaan itu musuh. Anda pasti akan terganggu. Jangan marahin diri sendiri. Proses kembali fokus setelah terganggu, itulah yang ngebangun kekuatan. Ini nyambung ke konsep menarik tentang utang perhatian atau attention debt. Maksudnya apa itu? Sama kayak utang finansial. Kalau Anda terus-terusan narik sumber daya perhatian Anda dengan cek ponsel terus, kerja tanpa jeda, tanpa pernah bayar kembali dengan istirahat, Anda bakal numpuk utang. Suatu saat, Anda bakal bangkrut secara kognitif. Manifestasinya ya burnout itu. Ini nyambung banget sama ide brilian untuk merangkul kebosanan. Merangkul kebosanan. Ini kedengerannya aneh banget di zaman sekarang. Setiap ada waktu kosong 30 detik, di lift, nunggu kopi, kita langsung refleks ambil ponsel. Memproses informasi dan pulih. Dengan mengisinya dengan scroll medsos, kita ngerampas waktu pemulihan itu dan nandah utang perhatian kita. Dengan secara sadar nahan dorongan itu dan membiarkan pikiran ngembara, sejenap, lihat keluar jendela misalnya. Anda ngasih otak kesempatan buat napas. Anda biarin koneksi-koneksi baru terbentuk, yang seringkali jadi cikal bakal ide-ide kreatif. Jadi tujuan akhirnya bukan buat jadi robot yang bisa fokus 8 jam nonstop ya. Itu mustahil dan nggak sehat. Tepat. Tujuannya jauh lebih realistis dan berkelanjutan, yaitu mengelola perhatian kita secara siklis. Ada periode sprint, di mana kita melindungi waktu buat fokus, dan ada periode istirahat yang sengaja kita jadwalin buat pemulihan. Seperti kesimpulannya, konsistensi dalam siklus ini jauh lebih penting daripada nyoba jadi sempurna sesekali. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, rangkumannya jadi jauh lebih jelas ya. Pertama, siapkan superhero Anda dengan fondasi biologis. Tidur, nutrisi, gerak. Kedua, bangun markas Anda dengan bersihin lingkungan fisik dan digital. Ketiga, pakai jurus yang terbukti kayak Pomodoro atau time blocking. Bukan buat kerja lebih keras, tapi lebih cerdas. Dan terakhir, latih otot fokus Anda secara konsisten. Jangan takut gagal. Mungkin pesan terpentingnya adalah konsistensi mengalahkan kesempurnaan. Mulai aja dari satu atau dua hal dulu. Betul sekali. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pemikiran untuk Anda renungkan. Sebagian besar strategi yang kita bahas hari ini kan tentang menghilangkan sesuatu ya. Menghilangkan notifikasi, menghilangkan kekacauan, menghilangkan distraksi. Ini membawa kita kembali ke ide untuk merangkul kebosanan tadi. Jadi, coba renungkan ini. Di dunia yang tanpa henti nyodorin sesuatu buat kita lihat, dengar, atau lakukan. Hal berharga apa yang mungkin Anda temukan di saat-saat hening di antaranya? Ide kreatif apa? Solusi untuk masalah apa? Atau mungkin pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri? Yang diam-diam menunggu di momen-momen di mana Anda biasanya secara refleks meraih ponsel Anda.